Halo Future Leader, selamat datang di Challenge Inspiring Insight. Di episode kali ini kita akan membahas tentang field research Karimun Jawa yang dilakukan oleh kakak-kakak secondary. Di sini aku punya 3 teman yang ada di sebelah aku. Boleh kenalan dulu gak guys? Boleh. Dari siapa dulu nih? Dari Kamu sana dulu? dari Dari sini? Tanaya dulu deh. Ya. Halo, aku Tanaya. Dari kelas berapa? Aku dari kelas 7. Halo, aku Kirani, aku dari kelas 9. Halo, aku Kansa dari kelas 8. Dan aku host kali ini Alia dari kelas 9. Oke. By the way kan kalau di Karimun Jawa itu kan di sana kita aktivitas 8 hari ya guys ya. Nah, kalau di sana kalian masih ingat nggak sih aktivitasnya apa aja kalau boleh dikasih tahu? Ingat-ingat. Oh, gimana tuh? Nah, jadi dulu. Jadi dari hari pertama aja. Ya, boleh. Dari hari pertama itu kita dari Bandung menuju Jepara. Jadi kita itu memakan waktu perjalanan selama kurang lebih 8 jam, ya. Jadi itu kita dari pagi sampai sore gitu. Oh, terus hari keduanya kemana tuh? Itu terus hari kedua itu kita nyebrang dari Jepara ke Karimun Jawa. Itu kita menggunakan kapal feri namanya kapal Bahari Express. Itu tuh pengalaman pertama aku naik kapal terus itu pusing banget. kayak loncat terus goyang-goyang gitu tuh. Tapi itu seru sih, Kayak lagi tapi mual juga iya. Terus sesampainya di Karimun Jawa kalau nggak salah kita tuh kan ke itu kan beach cleaning. Nah, di sana tuh kan kita ngelakuin aktivitas sama anak-anak nih ya. Nah, kalau terus di sana tuh guru di sana sempat bilang kalau kita harus ngegandeng anak-anak yang ada di sana. Nah, kan kita beraktivitas sama anak-anak kan berarti. Nah, perasaan kalian gimana sih begitu tahu harus beraktivitas sama anak-anak dan berinteraksi sama anak-anak kecil yang nggak bisa diem jingkrak-jingkrak sana sini? Awalnya sih aku agak malas sih buat ketemu anak-anak. Tapi setelah aku ketemu anak-anak di sana ternyata mereka seru-seru dan lucu-lucu dan ternyata mereka nggak malu-malu dong. Dan yang paling bikin aku kaget, anak-anak di sana itu blasteran semua. Jadi kita kalau ngobrol pakai bahasa Inggris dan itu jadi experience baru aku lagi buat ngobrol sama orang baru menggunakan bahasa Inggris dan itu anak-anak. Jadi aku belajar banyak juga. Salah satunya di sana aku ketemu sama anak yang namanya Silvana. Di sana dia bisa bahasa apa ya? Spanyol. Oh, Spanyol ya. 1, 2, 3 dalam bahasa Spanyol dan aku diajarin. 1, 2, 3. Seru dong berarti. Seru banget. Terus kalau beach cleaningnya di sana bersih nggak pantainya? Nah, kita beach cleaning tuh di Pantai Pancuran kan. Jujur di sana kebanyakan tuh sampah-sampahnya tuh sampah-sampah kayak rumput laut yang mati gitu. Jadi kalau buat sampah-sampah plastik, sampah-sampah bekas makanan gitu emang nggak terlalu banyak, jarang. Jadi kita di sana lebih ngebersihin rumput-rumput laut yang. Berarti emang bersih banget ya tempatnya di sana. Terus besoknya kan kita langsung ke Kejora Foundation gak sih kalau nggak salah? Di sana tuh ngajar anak-anak preschool sama SD ya. SD. Nah, itu tuh kan kita udah dibagi per kelompok field research. Jadi emang ada 6 kelompok dan di sana tuh udah ada anak-anak yang melingkar buat kita ajarin. Nah, terus aku tuh sempet lihat kalau nggak salah kalian tuh kayak sibuk banget gitu, kayak sana sini nemenin anaknya, happy banget. Seru nggak sih ngajarin anak-anak sebetulnya? Seru banget. Capeknya dapet, serunya dapet. Seru gitu. Iya. Berarti kayak kerasa banget ya jadi guru kalau begitu di sana. Bener banget, kerasa banget sih, kerasa feelingnya. Terus di hari kedua ya? Ketiga ya? Iya. Kita kemana sih? Keempat gak sih? Keempat gak sih? Iya, keempat. Kita kemana tuh? Keempat kita ke Pamoja. Di sana juga belajar cara penanaman sama pembibitannya. Kalian ngelihat rumput lautnya segimana sih ukurannya? Gini kalau nggak salah. Gede banget. Iya, pokoknya gede. lebih gede dari tangan kita. Keras gak sih? Kayak jelly. Oh, kayak jelly. Iya. Kayak jelly kan. Jelly tapi keras. Kalau jelly kan lembut kan bisa di. Tapi kalau itu kayak jiggle-jiggle tapi kayak keras aja gitu. Licin gitu. Beda nggak sih sama rumput laut seaweed yang suka kita makan apa sama? Beda banget.
kalau rumput laut yang sering kita makan, yang sering kita beli di market gitu, itu tuh kan udah diolah ya, jadinya tuh kayak rumput laut kering yang udah dipanggang, pokoknya udah diolah dengan berbagai macam cara lah. Jadinya bedanya emang jauh banget. Kalau yang rumput laut yang dijual juga kayak tipis kayak gitu tipis guys. banget ya. Terus kan itu juga kan teksturnya tuh gak kayak jelly. Iya sih. Terus besok kita kemana sih? Ke Besoknya Karimun Jawa, Taman Nasional Karimun Jawa. Di Taman Nasional aktivitas kalian ngapain aja? Waduh, di sana. Kayak itu kita mempelajari tentang penyu gitu loh. Jadi dari pertumbuhan penyu, jadi kayak dari bertelur terus tumbuh kan. Terus kan jadi tukik ya. Tukik kalau nggak salah, terus si tukiknya tuh nanti dilepasin gitu. Nanti dia balik lagi ke si Taman Nasional tuh sudah gede dia jadi penyu. Berarti lucu banget ya berarti. Gitu. Kita juga belajar ngelihat penyu-penyu cara menetasnya tuh gimana. Iya. Perawatannya pun gimana gitu pas lagi masih telur. Berarti emang aktivitasnya 8 hari itu banyak banget dan seru-seru banget. Iya. Apalagi di hari terakhir kita kan nyebrang lagi ke Jepara, terus kita belajar tentang seni ukir kan. Terus itu menurut aku itu tempat yang paling seru karena bisa ngukir sendiri, ya nggak sih? Iya. Nah, iya. Baru banget gitu. Tapi yang ngebedain study tour kita sama sekolah-sekolah lain tuh kan, kalau sekolah lain senang-senang, happy-happy, kita tuh bener-bener yang 8 hari belajar, nge-explore, dan tentunya setelah field research kan kita langsung ada tugas sidang guys. Waduh. Oh my god. Kalian kalau sidang tuh kan biasanya ada tugas video, tugas individu, dan tentunya slide sidangnya kan. Nah kalau kalian persiapannya untuk menghadapi sidang tuh apa aja? Sebenarnya kan awalnya aku tuh belum punya gambaran gitu loh tugasnya harus kayak gimana. Dari video ya, jadi di video tuh kayak aku masih bingung aku tuh harus kayak gimana. Jadi aku tuh banyak nanya ke guru, ke teman-teman kan. Jadi sebenarnya konsepnya biasa aja, jadi kayak aku merangkum semua kegiatan-kegiatannya, terus ada teks, jadi kegiatannya kita ngapain aja gitu sih. Terus kalau tugas individu aku bikin majalah. Susah gak? Itu buat aku sih lumayan susah ya, soalnya aku juga belum pernah bikin majalah, itu pertama kali aku bikin majalah. Jadi aku banyak nanya juga kayak ke kakak-kakak kan, terus ke guru-guru juga. Terus setelah itu ternyata aku sebenarnya aku kayak suka deh bikin magazine gitu. Oh oke. Aku lumayan menikmati. Berarti tapi setelah sidang lega banget nggak sih? Lega banget, iya. Iya. Kalau Kirani gimana nih? Apa project individunya yang kamu buat? Kalau project individu sih aku melukis ya, sesuai passion aku dong, melukis. Dan itu juga aku melukis salah satu tempat yang aku emang sukai, salah satunya di Taman Nasional Karimun Jawa. Kenapa tuh? Kok bisa suka banget? Itu bener-bener aku suka banget karena di situ aku ngeliat penyu yang gemes-gemes banget, dan aku suka sama binatang-binatang yang cute-cute kayak gitu, dan itu pemandangan juga oke banget, apalagi kalau misalnya itu lagi sunset, kayaknya itu indah banget deh. Dan kalau soal video nih, kalau video aku tadi sama kayak Tanaya. Kalau contoh-contohnya aku lihat ke video-video sebelumnya, sebelumnya aku ikutin beberapa, terus ya sama sih kayak dia, kurang lebih sama kayak dia. Berarti, tapi kamu dari sidang-sidang sebelumnya improve banget gak sih? Iya dong. Dari yang aku lihat kemarin emang keren banget sih. Iya dong. Nah kalau Kansa gimana nih? Project apa yang kamu buat sidang kemarin? Kalau buat project individunya, aku tuh milih buat ngebuat musik. Jadi aku ngebuat liriknya, terus nanti abis itu ngebuat nadanya juga, abis itu aku nyanyiin, terus dibuat movie videonya. Terus kalau buat project yang wajibnya, itu kan ada video perjalanan sama slide presentasi kan. Kalau untuk video perjalanan, aku juga sama kayak Tanaya sama Kirani, kayak ngerangkum seluruh kegiatan aku di sana, ngapain aja. Terus kayak menurut aku itu campuran sinematik sama vlog gitu, kayak campur aja gitu. Terus kalau buat sidang,
menurut aku kalau dibanding sidang kemarin-kemarin, aku ngerasa ini lebih baik banget karena aku lebih bisa percaya diri aja di sidang kemarin, terus kayak lebih memahami materi-materi yang aku sampaikan. Oke, kalau untuk field research yang kemarin kan udah jauh dan udah lumayan beda dari field research lain nggak sih? Tapi kalau harapan kalian sendiri untuk field research selanjutnya apa? Dari siapa dulu nih? Dari kamu dulu deh. Ya gitu. Aku nih. Iya. Oke. Aku sih berharap ya field research kan pasti kita bakal ganti kelompok juga ya. Iya. Nah aku berharap nanti aku bisa dapat kelompok yang bisa diajak kerjasama dalam hal apapun itu, dan juga karena aku jadi leader semoga aku dapat anggota-anggota yang gampang buat dikasih taunya gitu. Jadinya Amin. kita nggak perlu capek-capek buat marah-marah atau gimana-gimana. Iya. Terus kita aku juga berharap kalau field research selanjutnya itu kita pergi ke tempat yang budayanya tuh kayak lebih kental aja gitu. Jadinya Kayak kita tuh Malang nggak sih, kayak Malang, iya, Aceh bisa jadi, gitu. Iya, bisa itu juga bisa. Jadi kita tuh bisa mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia karena kebanyakan tuh kita masih karena Kayak mungkin sustainable gak sih? iya, karena kata kan banyak budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia kan, jadi banyak orang yang kayak nggak tahu budaya Indonesia tuh apa aja sih gitu. Betul. Terus kemarin kita juga kayak udah sempat ke Bali dan itu juga emang yang kental akan Iya. seninya, budayanya dan seninya kan. Jadi kayak mungkin untuk nextnya lebih ke budaya lagi, ya nggak? Iya, betul banget. Kalau Kirani gimana nih? Kalau aku sih next business sama ya 11-12 kayak Kansa yang budayanya juga kental tuh, yang oke banget tuh. Dan kalau soal kelompok sih aku ya pengen yang gampang diatur juga deh, yang serefrekuensi deh sama aku biar kita sama-sama happy gitu. Udah sih cukup sih itu kan. Oh iya. Kalau Tanaya gimana nih? Kalau aku sih nggak berharap banyak, ya sama lebih ke kelompok. Jadi semoga kelompok aku juga mungkin bagus. Terus leadernya juga baik. Iya dong, pasti Gitu. harus Terus baik jadi sering leader. nanya, Baik ya dong, pasti leader. baik. Terus apa ya? Mungkin fitness selanjutnya aku harap sih mungkin bisa lebih adem lagi kali ya. Iya, Nah di Karimun Jawa panas banget. Karena pantai Kalau kan. aku nih berkebalikan kayak dia, aku pengen yang panas-panas di pantai biar beach girl lagi. Hey. Tapi dari semua field research pasti field research kemarin paling seru nggak sih? Bener Menurut aku sih ya. Meskipun pertama itu udah seru banget sih. Iya, demi apapun. Dan mungkin field research selanjutnya kita bakal lebih seru. Iya guys. Amin. Oke, sekarang kita kayaknya perlu sekali mengucapkan terima kasih nggak sih, kayak untuk guru pembimbing kita, terus kayak guru-guru yang udah nemenin kita ke Karimun Jawa, jadi orang tua di sana, orang tua ya pengganti lah istilahnya, ya nggak sih. Jadi kalau menurut aku sih aku bener-bener makasih banget sama guru pembimbing aku yaitu Pak Bayu ya, jujur karena emang bener-bener dibimbing sampai awal sampai akhir, dan emang aku juga makasih ke guru-guru yang udah nemenin di Karimun Jawa karena bener-bener yang kayak care banget, apalagi Pak Yusil wali kelas kita, kayak yang mereka bener-bener nanyain, udah makan vitamin belum, udah minum obat belum, udah sarapan belum, kalian makan malam mau apa, ini kemana, itu kemana, kayak bener-bener ngejaga nggak sih guys, bener-bener orang tua. Jadi kayak yang berasa, jadi selama virus kemarin tuh aku sama sekali nggak ngerasa kalau kayak ninggalin orang tua karena udah ada guru yang ngejagain gitu. Kalau Kansa gimana nih, terima kasihnya. Kalau aku sih pertama makasih banget buat guru-guru yang udah nemenin kita selama 8 hari itu full. Udah makasih banget udah mau ngebimbing kita di sana. Udah sabar banget ngadepin kita. Sabar Ya walaupun banget. kita Gak bisa diem. Iya, nggak bisa diem, rada susah diatur juga. Terus aku juga mau berterima kasih sama guru pembimbing aku buat project individu aku, yaitu Bu Yoki. Kayak itu tiap hari aku ditanyain kayak tugasnya udah sampai mana, jadi kayak membuat aku kayak membuat aku kayak nggak lupa, jadi kayak aku punya tugas aku harus dikerjain, jadi aku lebih semangat ngerjain tugasnya gitu.
Itu sih. Jadi makasih banget buat guru-guru yang udah berkontribusi saat free research kali ini. Iya, betul banget. Kirani nih. Aku kurang lebih sama. Makasih juga untuk guru-guru semua yang udah meluangkan waktunya untuk membimbing kita semua. Dan aku juga mau terima kasih nih sama Bu Keisha dari UPI yang udah sabar ngebantuin aku. Dan makasih juga untuk guru-guru yang udah sabar nih sama kita selama di Karimun Jawa, yang selalu nanyain tugas ini gimana, itu gimana. Dan makasih untuk semuanya sudah meluangkan waktu kalian untuk kita semua yang membutuhkan bantuan. Iya, benar Makasih. banget. Kalau Tanaya gimana? Aku sama kayak mereka, makasih banget. Pertama tuh makasih buat guru pembimbing yaitu Miss G. Udah sabar gitu. Aku tuh sering banget nanya, ini gimana, kok ini maksudnya kayak gimana gitu. Terus aku terbantu banget ada guru ada Miss G. Terus makasih juga guru-guru yang ikut ke Karimun Jawa, care banget sama kita. Itu sih. Oh iya. Pokoknya makasih banget, I love you, aku cinta kalian. Nah, itu dia cerita dari kami Future Leader. Mungkin kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang lebih seru, dan tunggu free research selanjutnya. Sampai jumpa dan dadah. Goodbye.